Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian bulan Ramadan yang kemarin sudah dimulai membacakan surat Al-Baqarah yang dibaca oleh imam pada hari subuh kemarin ya, dan sudah dijelaskan secara singkat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti dalam kitabnya, yakni kitab tafsirnya Ad-Durul Mansur fi Tafsiri bil Ma'sur, ya, Ad-Durul Mansur fi Tafsiril bil Ma'sur, itu di sini tidak ada. Beliau wafatnya tahun 900-an ya, 900 berapa itu? 911. Nah, ini dia kitab tafsirnya. Kitab tafsir ini terkenal juga, sama seperti kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Nih Imam Asy-Syi'ri dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa an Mujahid, dari ahli tafsir Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu rahimahullah, qala Mujahid muridnya Ibnu Abbas mengatakan min awalil baqarati, dari awal surat Al-Baqarah, arba'u ayatin, ada 4 ayat, fi na'til mu'minin, yang menerangkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Jadi sifat orang-orang beriman atau orang-orang yang bertakwa ya, sebagaimana sudah disampaikan kemarin ya dalam surah Al-Baqarah, banyak yang sudah hafal di sini sebagian ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Gitu kan ayatnya ya. Dzalikal kitabu, itu Alkitab, itu Al-Quran maksudnya, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, dia adalah petunjuk, merupakan petunjuk, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas ya menurut ayat ini, orang-orang yang bertakwa, petunjuk hidupnya, pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai orang yang bertakwa, mestinya kita ngerti Al-Quran, lalu kita pakai untuk hidup ini. Hidup ini mau ngapain sih sebenarnya, kita ini mau apa sih hidup ini? Pakai petunjuk Al-Quran. Ini ya, di sini penjelasannya yang saya perlu sampaikan ya. Dari ahli tafsir Mujahid yang merupakan muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah ahli tafsir yang semasa hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah ahli tafsir yang paling utama di antara semua sahabat Nabi. Muridnya yang bernama Mujahid mengatakan min awalil baqarah arba'u ayatin fi na'til mu'minin. Di dalam awal surat Al-Baqarah ada 4 ayat yang menerangkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Orang beriman itu diterangkan di dalam 4 ayat, yaitu ya, ayatnya kan bunyi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Qur'an ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, isinya semuanya benar, enggak ada yang meragukan,
dan dia benar-benar dari Allah, bukan dari manusia, bukan omongan manusia, tapi omongan Allah. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat disebut orang yang bertakwa, maksudnya adalah orang yang beriman. Al-muttaqin di situ maksudnya al-mu'minin. Ya, ini. Makanya dalam awal surat Al-Baqarah ada 4 ayat yang menerangkan tentang sifat orang-orang beriman. Wa ayatani, dan 2 ayat berikutnya di ayat ke-6 dan ke-7 itu finatil kafirin, menerangkan tentang sifat orang-orang kafir. Wa salasu asyarata ayatin, dan 13 ayat berikutnya mulai dari ayat 8 sampai ayat 20 menerangkan finatil munafikin, tentang sifat orang-orang munafik, ya. Kemudian wamin, dan dari arba'ina mulai ayat 40, wamin arba'ina ayatin, dan mulai dari 40 ayat setelah masuk ke ayat ke-40 ila sampai kepada isyrina wa mi'ata 120 ayat. Jadi sampai ayat 120 itu menerangkan fi Bani Israil, tentang orang-orang Bani Israil. Nah, lalu diterangkan di sini. Nah, kata Mujahid berikutnya, haulail ayatil arba fi awali suratil Baqarah. Inilah 4 ayat yang ada di awal surat Al-Baqarah yang dimulai dari Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, al-muttaqin itu siapa? Nanti saudara bisa lihat dalam kitab tafsir yang lain, ya. Di sini saya bukakan lagi kitab tafsir yang lainnya. Di sini nanti jelas sekali, ya. Saya lihatkan sambil saudara biar mengenal kitab tafsir, ya. Saya ajak saudara untuk berkenalan dengan kitab-kitab tafsir yang terkemuka. Yang terkenal diantaranya adalah kitab tafsir Ibnu Abi Hatim. Mana ini dia? Tafsir Ibnu Abi Hatim. Di sini. Nah, ini dia, ya. Saya bukakan lagi tafsir Ibnu Abi Hatim yang kita mulai dari surat Al-Baqarah. Ini ayat yang pertama, ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, diterangkan nanti di sini siapa itu al-muttaqin dalam hadis ini, ya, diterangkan bahwa al-muttaqin itu, ya, adalah al-mu'minin, orang yang bertakwa. Di situ maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini di sini, ya. Nah, Al-Qur'an itu adalah hudan lil muttaqin, hudan sebagai petunjuk, minad dolalah, dari kesesatan. Jadi untuk mengetahui ini sesat apa ini enggak sesat, ini sesat apa benar, itu pakai Al-Qur'an. Kalau kita enggak punya ilmu Al-Qur'an, enggak tahu ini sesat apa enggak ini. Omongan begini benar apa enggak ini, perbuatan begini benar apa enggak tahu kita. Menurut orang bisa saja dibilang benar ini, tapi menurut Al-Qur'an itu salah, ya harus kita salahkan. Gitu loh Pak, Bu, ya. Ini hudan lil muttaqin adalah petunjuk dari kesesatan. Nah, ini sama, ini dalilnya banyak sekali. Hudan lil muttaqin. Terus yang kedua, hudan lil muttaqin, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maksudnya Al-Qur'an adalah nur, cahaya. Cahaya bagi orang yang bertakwa, ya. Wa amma hudan lil muttaqin maksudnya nurun lil muttaqin. Hudan lil muttaqin itu maksudnya adalah cahaya bagi orang yang beriman. Jadi saudara, kalau kita berada dalam kesesatan, Al-Qur'an mengumpamakan orang yang berada dalam kesesatan, yang hidupnya itu dalam kesesatan, yang dia lakukan tuh pokoknya yang berdosa terus, yang sesat terus, itu ibarat orang yang berada dalam kegelapan. Dia nggak tahu. Dalam kegelapan kan nggak bisa melihat. Ya, dia bisa nabrak sini, nabrak sana, bisa jatuh, ya, macam-macam itu, ya. Nah, kalau dia manusia itu memakai Al-Qur'an ibarat orang yang punya cahaya. Tadi ayatnya dibaca waktu salat subuh, ya. Jadi orang yang punya Al-Qur'an itu dia punya nur, punya cahaya. Nah, Al-Qur'an ini adalah nur lil muttaqin. Hudan lil muttaqin maksudnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Nah, terus sekarang penjelasan tentang al-muttaqin itu siapa? Nah, ini di sini ya. Hudan lil muttaqin, selain petunjuk, selain cahaya, hudan lil muttaqin juga tibyanun lil muttaqin. Al-Qur'an adalah penjelasan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kamu kepingin tahu tentang segala sesuatu, baca Al-Qur'an, kamu akan tahu segala sesuatu. Pokoknya kalau kita tahu Al-Qur'an, kita bisa tahu segala sesuatu. Enggak usah kuliah di mana-mana sudah. Nabi Muhammad SAW contohnya itu. Beliau enggak pernah kuliah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka enggak pernah kuliah. Tapi mereka tahu segala-galanya. Bagaimana politik yang baik, bagaimana ekonomi yang baik, bagaimana hukum yang baik, itu mereka jalani semuanya. Nabi dan para sahabatnya. Enggak usah kuliah di fakultas hukum kalau cuma untuk mengakali hukum, enggak usah. Ya. Jadi, saudara, ini Islam itu mengajarkan kepada kita seperti itu adanya, ya. Mana yang orang muttaqin ini al-mu'minin. Ya, udah nanti terlalu panjang ini. Jadi saya mau kembali ke sini lagi. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, kemarin sudah diterangkan. Nah, berikutnya orang yang kafir juga ada di sini. Orang-orang yang kafir itu sama saja, dikasih peringatan apa enggak dikasih peringatan, mereka tetap tidak mau beriman. Ngaji atau tidak ngaji sama aja. Ngaji, belum ngaji, jahat, jelek, kelakuannya jahat, perilakunya jelek, omongannya kasar. Sudah ngaji masih begitu juga. Itu model orang kafir. Orangnya orang beriman, tapi modelnya model kafir. Nah, gitu loh. Nah, kita jangan jadi yang jenis yang kedua ini. Ya, jadilah jenis yang pertama, jadi jenis orang yang pertama, manusia yang pertama. Juga jangan menjadi jenis yang ketiga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian dari manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan mereka itu bukan orang-orang yang beriman, kata Allah. Kenapa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka beriman tetapi menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu, orang munafik itu beriman tapi menipu. Imannya itu tipu-tipu. Imannya iman tipu-tipu, bukan iman sungguh-sungguh. Gitu. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka sebenarnya tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadari kalau mereka telah menipu diri sendiri. Jadi orang munafik sebenarnya orang yang menipu dirinya sendiri. Dia pura-pura beriman. Sifat-sifatnya bagaimana? Ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu kepada mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat nanti, walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun haji, walaupun sholat, walaupun sudah haji, walaupun suka bayar zakat, tetap masuk neraka. Kalau matinya dalam keadaan munafik, kalau sudah tobat ya enggak jadi. Ya. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka selalu berdusta. Sifat orang munafik kan menurut Nabi ada 4. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara sukanya bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji sukanya mengingkari janji. Wa idza tumina khana, dan kalau dipercaya, diamanati, berkhianat. Itu. Dan yang keempat, wa idza khosoma fajaro, dan kalau bertengkar, kalau berdebat, kalau berkelahi, kalau bermusuhan, kalau bersaing, curang. Nah, pembohong, pengingkar janji, pengkhianat, curang. Nah, kalau sampean ketemu orang kayak gitu, kira-kira gimana rasanya itu? Hah? Makanya Allah bilang untuk mereka azab yang pedih karena mereka selalu berdusta. Jadi mereka nanti masuk neraka, di dasar neraka. Terus ciri-ciri mereka berikutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, maksudnya janganlah berbuat maksiat, jangan berzina. Kalau dibilang jangan berzina, enggak, kami enggak berzina kok. Kami memberi pekerjaan. Itu penzina itu bukan itu manusia itu. Hargailah dia sebagai manusia. Dia itu bukan pelacur, tapi PSK.
Pekerja itu, pekerja PSK. Jangan bilang pelacur, jangan bilang lonte, kasihan. Mereka itu pekerja. Jadi kalau dibilang jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat maksiat, kami enggak berbuat maksiat, kami enggak berbuat kerusakan, kami memberi lapangan pekerjaan. Mereka kerjanya bisanya begitu, ya udah biarin aja. Padahal Allah melarang kayak begitu itu. Jangan minum minuman keras, malah dibikin izin pabrik minuman keras. Boleh beredar. Nah kayak gitu gimana coba? Kalau mereka dibilang jangan berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya jangan berbuat maksiat. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini berbuat baik. Loh, kami ini berbuat baik loh. Kami mengizinkan minuman keras diproduksi itu karena ingin membuat lapangan kerja, biar orang tuh kerja gitu loh. Jangan nganggur kerja di pabrik minuman keras. No, kan baik maksud kami, ngasih lapangan kerja. Dan seterusnya seperti itu ya. Allah, kata Allah, ketahuilah innahum, sesungguhnya mereka humul mufsidun, mereka lah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak mengerti, tidak menyadari. Jadi orang munafik itu salah, tapi mereka tidak sadar kalau kelakuan mereka itu salah. Mereka itu berbuat rusak, berbuat maksiat, merusak masyarakat, merusak keluarga. Tapi mereka tidak merasa itu merusak. Celaka kan? Itu orang munafik itu. Salah tapi tidak mengerti salahnya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti berimannya orang-orang itu, seperti berimannya para sahabat. Para sahabat Nabi kan beriman sungguh-sungguh mereka. Sahabat Nabi itu imannya sungguh-sungguh benar-benar. Kalau mereka dibilang kamu beriman seperti itu loh, orang-orang itu seperti sahabat Nabi itu, qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah, para sahabat Nabi yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka bilang, mereka cap sebagai as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Tuh, Pak. Nah, orang munafik merasa dirinya pintar. Itu. Allah bilang apa? Ala, ketahuilah innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu humus sufaha, mereka lah sesungguhnya orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui, akan tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka bodoh. Orang kalau dia bodoh dan dia merasa bodoh, aduh maaf Pak, saya bodoh, saya memang salah, saya bodoh karena saya enggak sekolah, maaf ya Pak. Itu orang begitu itu masih baik mengakui bodohnya. Nah, ada orang munafik ini, dia bodoh tapi merasa pintar. Kan kacau ini kalau sudah begini. Terus berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang beriman, pakai baju koko, itu, pakai kopiah. Nah, lagi ke pondok pesantren, lagi ketemu kiai, pakai itu. Yang perempuan pakai kerudung. Nah, begitu sudah lepas dari sana, kerudungnya lepas lagi juga. Nah, itu orang munafik itu Pak. Orang Muslim tapi munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka bersendiri kepada tokoh-tokoh mereka, kalau mereka berada di tengah-tengah mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami mendukung kalian. Kami mendukung kamu, tenang aja. Kami ke sana itu cuma pura-pura saja. Kami ke sana itu cuma biar suara mereka ikut kita gitu. Jadi ini kelakuan orang munafik itu Pak. Membodohi, menipu. Nah, salahnya sampai itu mau ditipu. Ya. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini hanyalah mengolok-olok. Jadi mengolok-olok orang beriman. Orang beriman itu dipermainkan aja, cuma dimanfaatkan aja. Nah, salahnya sampean. Jadi orang beriman kok mau dimanfaatkan oleh orang-orang munafik gitu loh. Disuruh nurut sama mereka, pilih ini ya, pilih. Nah, sudah dijamin, sudah sejahtera, disediakan lapangan kerja, kamu nanti nggak nganggur lagi, sudah. Ya betul juga sih, betul juga, ada betulnya juga, ada lapangan pekerja, ya lapangan pekerjaan. Tapi untuk orang-orang Cina,
gitu ya. Tiongkok sana ya. Dah, lanjutnya Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas mengolok-olok kepada mereka di akhirat nanti dan akan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Mereka akan selalu bingung. Jadi orang munafik itu orang yang bingung. Orang yang dalam kesesatan dan dalam kebingungan. Tidak tahu arah hidup ini bagaimana, enggak tahu. Ya, mereka cuma ikut angin, anginnya ke sana, anginnya ke sini, nggak punya prinsip, itu orang munafik. Ya, nah Allah akan membalas mereka dengan mengolok-olok mereka. Itu apa yang dimaksud ayat ini? Ayat 15 surah Al-Baqarah diterangkan oleh Allah di surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ini. Al-Hadid ya itu ya. Ya, Pak Iris ya. Di surat Al-Hadid ya. Al-Hadid kalau enggak salahnya kita lihat ini di ayat-ayat yang ke-13 dulu. Ya, paham ya. Ayat 13 atau 12 itu. Nah, ini. Ya, ini. Di ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Ini nanti di akhirat Pak. Ayat 12 dan 13 dari surah Al-Hadid ini menceritakan tentang kejadian yang akan dialami oleh manusia di akhirat nanti. Mudah-mudahan nanti di subuh-subuh yang akan datang ada yang membaca surat ini. Ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari engkau Muhammad akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Orang-orang perempuan yang beriman dan orang laki-laki yang beriman, engkau akan lihat nanti di akhirat sana, yas'a, mereka akan berjalan di atas sirat. Jadi kita nanti dalam proses menuju surga Pak, ada prosesnya untuk masuk surga. Diadili dulu, kemudian divonis oleh Allah, kamu masuk surga. Sana, kamu sebelah kanan sana. Kamu manusia, kamu masuk neraka. Kamu sebelah kiri sana. Kamu golongan kiri, kamu ashabus shimal. Kamu yang masuk surga, kamu ashabul yamin, golongan kanan kamu. Sebelah kanan. Tunggu sampai selesai diadili semua manusia. Padahal manusia ada miliaran itu. Nah, kita nunggu antri, suruh diam. Setelah divonis, nanti kemudian berjalan mereka dari padang mahsyar menuju surga itu jalan kaki lagi itu Pak. Jalan kaki, nggak ada mobil sampean, udah hancur lebur. Waktu kiamat sudah hancur lebur. Jalan kaki menuju ke sirat. Sirat adalah jalan yang terbentang di atas jurang neraka. Jadi ini misalnya jurang gitu, jurang neraka. Nah, ini ada jalannya. Dan jalannya hanya bisa dilalui oleh satu orang. Nah, terus orang berjalan di atas sirat. Kamu akan melihat orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, nanti mereka akan berjalan di atas sirat. Nuruhum, cahaya mereka, baina aidihim, ada di hadapan mereka. Di depan mereka ada cahaya yang menerangi jalan menuju surga. Karena gelap situasinya itu Pak, gelap. Di bawahnya neraka tapi belum dihidupkan apinya. Masih nunggu, belum ada yang masuk. Nanti yang bikin masuk itu manusia. Kalau sudah dimasukkan ke dalam situ manusia, terus menyala dia. Nah, tadi ayat ini dibaca oleh imam kita. Nanti kita bahas sebentar ayat suratnya ya. Kamu akan melihat orang-orang beriman, mereka berjalan dengan cahaya mereka karena mereka waktu di dunia suka baca Al-Qur'an, suka beramal dengan Al-Qur'an, jadi oleh Allah diberi cahaya. Berjalan di cahaya itu ada di depan mereka, wa bi aimanihim, dan ada di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yauma, berita gembira kalian di hari ini wahai orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, adalah jannatun,
adalah surga yang tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Dzalika huwal fauzul azim, masuk surga dan kekal di dalam surga, itulah dia kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar itu kalau kita bisa masuk surga. Bukan menang pilpres, bukan menang pilkada, bukan. Itu mah menang kecil aja itu. Bukan menang sepak bola juga, bukan. Ya. Nah, sebaliknya kalau orang beriman seperti itu, orang munafik bagaimana nasibnya, bagaimana keadaannya? Dijelaskan oleh Allah di ayat 13 ini. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari itu akan berkatalah orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan. Jadi orang munafik juga ada dua macam, ada yang laki dan yang perempuan. Ini di sosmed tuh, orangnya ganas banget, binian, apa namanya itu. Nah itu ada yang ngomong itu ya, bukan aku yang ngomong ya. Di mana akan berkatalah orang laki-laki yang munafik dan orang-orang perempuan yang munafik berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Karena mereka waktu di dunia itu hidup bersama. Mungkin satu haji, satu kloter mungkin, ya. Mungkin waktu umroh bareng-bareng, ya. Mungkin waktu di masjid bareng-bareng sholat. Mungkin bareng-bareng pengajian. Ketika di sana di akhirat orang-orang munafik ini lewat di atas sirat, tadinya mereka berjalan tenang. Ini oleh Allah dibilang, kamu orang Islam kan kamu? Ya, kamu sana, masuk sana, golongan kanan kamu. Kamu menuju surga sana, berangkat ke surga. Padahal Allah mau mengolok-olok mereka. Itu yang di dalam Al-Baqarah 15 tadi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas mengolok-olok kepada mereka. Bagaimana caranya Allah mengolok-olok mereka? Mereka dibilang, kamu orang Islam kan? Pergi sana, kamu masuk surga sana. Mereka berjalan sampai di pinggir jurang neraka. Mereka harus melewati jembatan itu tadi, sirat, jalan yang menuju surga tadi. Nah, di situ tiba-tiba mereka kehilangan cahaya, enggak ada cahaya lagi, gelap. Lalu pada hari itu berkatalah orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggulah kami. Pak, tunggu Pak. Bu, tunggu Bu. Kita dulu kan sama-sama pengajian, sama-sama mengaji di Nurul Hidayah itu, Bu. Sama-sama kita pergi haji dulu satu kloter kan, tunggulah, tolong aku tunggu. Ngapain suruh nunggu? Orang beriman udah jalan di depan, dia di belakang tarik. Pak, sini dulu, tunggu, kami tunggu. Ngapain mereka minta ditunggu? Mereka bilang begini, naqtabis min nurikum, kami minta api, kami minta cahaya dari cahaya kalian. Kamu kok punya lampu itu, kok punya cahaya, kamu bisa terang jalanmu. Aku minta sedikit lah cahaya kamu, minta lampunya sedikit sini. Minta cahaya untuk aku berjalan. Mereka bilang, tunggu kami minta dulu cahaya kalian. Kila, dijawablah oleh orang beriman, irji'u, kembalilah kalian, wara'akum, ke belakang kalian. Ini saya punya cahaya dibagi-bagi tadi waktu di sana. Waktu mau masuk ke sirat ini kami dikasih cahaya di belakang sana. Kamu balik minta ke belakang sana. Balik sana ke belakang. Gitu. Balik enggak mau ngasih mereka. Minta cahaya nggak mau ngasih, minta lampu. Kalau di dunia ini kan kita minta api dikasih. Aku mau ngerokok, minta apinya lah dikasih. Ya, lampuku mati, aku minta lampunya sedikit lah, kasih. Kalau di dunia, di sana nggak ada Pak. Di akhirat tuh orang tuh egois sekali. Walaupun kepada istrinya pun dia egois, nggak mau dia. Ya. Jadi kamu pulang ke belakang sana kata mereka. Faltamisu nurul, lalu kamu kalian carilah di belakang sana cahaya. Wah, ketika orang-orang munafik sudah balik ke belakang, fadzuriba bainahum, maka dibuatlah di antara mereka bisurin, dengan suatu pagar. Dibuatlah oleh Allah pagar pembatas. Lahu babun, pagar itu mempunyai pintu yang ada pagar yang ada pintunya,
yang batinuhu fihi rahmah, di sebelah dalam dari pintu pagar tadi adalah surga, wa zahiruhu, dan di sebelah luarnya min kibalihil azab, dari arah sanalah azab neraka. Jadi orang-orang munafik diolok-olok oleh Allah. Kamu pergi ke sana, sampai di sana mereka nggak bisa masuk surga, balik lagi ke belakang. Balik lagi ke belakang mau minta apa? Mau cari cahaya. Ternyata cahaya sudah habis, nggak ada lagi pembagian cahaya. Akhirnya mereka balik lagi ke atas sirat, mau menuju ke tempat tadi, udah ada pintu pagar, mereka tidak bisa melanjutkan masuk surga, nggak bisa melanjutkan jalan ke atas sirat, udah ditutup. Yang kata Allah, sebelah luarnya itu orang-orang yang akan masuk neraka, sebelah dalamnya orang yang sudah masuk surga. Dipisah nanti di sana. Jadi orang munafik dengan orang beriman nanti akan dipisah. Kalau di dunia ini ya nggak bisa dipisah, bareng. Ya, orang munafik ya sholat juga kok, orang kafir enggak. Kalau orang kafir jelas itu, malah lebih baik mereka itu terang-terangan. Saya tidak percaya sama Islam, ya itu terang-terangan, itu lebih bagus begitu daripada saya Islam, saya ini jelek-jelek tapi Islam loh. Jelek-jelek tapi Islam, enggak ada orang Islam jelek, itu harusnya enggak ada. Orang Islam itu mestinya baik gitu loh. Ya. Jadi jangan suka ngomong saya ini jelek-jelek tapi Islam, enggak, jangan, itu omongan enggak baik itu. Saya ini orang Islam tapi masih kurang baik, ya saya memperbaiki diri. Nah itu mesti mendingan ngomong gitu. Lalu kata mereka apa? Yunadunahum, orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman lalu berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian, sama-sama tinggal satu RT, satu RW, satu kabupaten kota, satu provinsi, satu negara, sama-sama satu jamaah. Qalu, mereka orang-orang beriman menjawab, bala, oh iya betul, dulu kami bersama, sama-sama mengaji, walakinnakum, akan tetapi kalian, fatantum anfusakum, kalian telah merusak diri-diri kalian sendiri dengan sifat kemunafikan kalian, watarabbastum, dan kalian dulu di dunia sukanya menunggu-nunggu kesempatan, wartabetum, dan kalian suka ragu-ragu kepada Islam. Dulu waktu di dunia kalian kan suka menunggu-nunggu kan. Nah ini aku mau mendukung yang mana ya, aku mau berpihak kepada yang mana ya. Dia berpihak kepada yang menguntungkan dia di dunia. Itu ciri-ciri orang munafik. Dia akan mengikut kepada yang menyenangkan dirinya di dunia ini. Nah kalau orang yang beriman gak peduli akan menyenangkan di dunia atau tidak, asal nanti di akhirat dia akan senang karena sesuatu perbuatan, dia akan pilih perbuatan itu. Itu orang beriman. Ya. Mereka suka ragu-ragu, orang beriman enggak ada ragu-ragu sama Islam, enggak ada. Wa gharratkumul amaniyu, dan telah menipu mereka angan-angan mereka. Mereka tertipu oleh angan-angan sendiri. Angan-angan mereka apa? Kita ini orang Islam, sejelek apapun kita nanti akan masuk surga, udahlah, santai aja. Enggak usah seperti orang-orang itu tiap hari ngaji, ngapain juga ngaji. Itu orang-orang yang ngaji juga suka ngeramput juga kok. Utang enggak bayar juga ada kok gitu ya. Jadi mereka tertipu oleh keadaan, oleh angan-angan mereka. Hatta jaa amrullah, sampai datang perintah Allah. Wa gharrakum billahil ghurur, dan tertipulah mereka karena Allah dan mereka tertipu dengan Allah, ya. Mereka tertipu terhadap Allah al-ghurur, oleh para penipu-penipu. Nah, sekarang ayat ini kita bandingkan dengan ayat yang tadi dibaca oleh Pak Imam. Pak Imam tolong maju ke depan sini Pak Imam. Mana Pak Imam tadi? Nah, tolong dibacakan. Dan suaranya bagus nanti di sini baca. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Allahu Akbar. Dia harus ingat nadanya dulu, kalau enggak lupa. Jazakallahu khairan, jazakumullah khairan. Nah, dalam surat ini tadi saudara ada ayat yang sering dibaca ini, ya, yang dari ayat yang ke-6 tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Masya Allah. Ini saudara sekalian, Allah Ta'ala berfirman begini nih ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi saudara, sebetulnya kita ini hidup itu hanya untuk ini aja sebetulnya. Menjaga diri kita dan keluarga kita, bagaimana caranya jangan sampai masuk neraka. Dah, itu aja sebetulnya.
Sambil kamu kerja jadi polisi silahkan, jadi jaksa silahkan, jadi hakim silahkan, jadi menteri ya silahkan, jadi presiden juga silahkan saja. Tapi jaga diri kamu dan keluarga kamu jangan sampai masuk neraka. Itu aja. Kalau kamu jadi presiden dan bisa menjaga dirimu dan keluargamu dari neraka, silahkan. Kalau enggak, ora usah jadi presiden ae, ora paten kata orang Solo. Ora jadi presiden ora paten. Enggak jadi presiden enggak apa-apa, asal masuk surga. Tapi kalau bisa jadi presiden dan masuk surga, ya pilih jadi presiden dan masuk surga. Kalau rasanya kok susah nyari presiden yang bisa masuk surga itu. Rasanya susah. Karena presiden enggak sendirian, kanan kirinya tuh ada yang Pak gini Pak gini Pak, disetel kanan kiri bingung presidennya. Duh, aku enggak memenuhi, dia yang nyokong aku jadi presiden ya. Dia yang bayarin aku satu kampanye ya, mau enggak mau ya. Bingung. Itulah presiden. Ya tidak bisa memutuskan sendiri, enggak bisa. Ya. Jadi jagalah wahai orang-orang beriman diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kalau kamu sudah bisa menjaga diri kamu dan keluarga kamu jangan sampai neraka, udah cukup itu. Mau jadi presiden kah atau tidak jadi presiden enggak masalah. Mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin enggak masalah. Mau jadi pejabat atau jadi rakyat enggak masalah. Yang penting mati masuk surga, selamat dari neraka. Itu aja sebetulnya. Ya. Lalu kata Allah, kenapa? Kenapa kok Allah menyuruh orang beriman menjaga diri dan keluarganya dari neraka? Allah kasih tahu sebabnya. Waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu-batu. Ketika belum dimasuki manusia, dia belum menyala itu api neraka. Begitu sudah ada yang masuk ke dalam neraka, manusia diterjunkan ke situ masuk neraka, menyala dia. Ibarat api dalam sekam dikasih bensin. Mau menyala itu. Kalau enggak percaya coba pinjam puntung rokoknya sampean. Kasih bensin situ. Nyala itu langsung. Lah, yang untuk menyalakan api neraka kata Allah itu bukan bensin. Enggak ada lagi pom bensin di sana. Pom bensin itu sudah enggak ada, hancur lebur waktu kiamat sudah. Supaya api neraka bisa menyala, bahan bakarnya wakudnya wakuduha, bahan bakar dia, bahan bakarnya neraka adalah annasu, manusia, wal hijarah, dan batu-batu, batu yang disembah oleh manusia waktu di dunia. Ada orang bikin patung, terus patung itu disembah-sembah, patungnya hancur lebur di Malang waktu kemarin gempa bumi, patung kera itu. Ya. Itu nanti manusia akan dimasukkan ke neraka bersama yang dia sembah dari berhala-berhala yang mereka sembah. Alaiha malaikatun ghilad. Pada neraka itu, di atas neraka itu ada para malaikat yang ganas-ganas, syidadun yang kejam-kejam, la ya'sunallah, mereka adalah makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Ma'amarahum, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi penjaga neraka itu malaikat yang ganas, yang enggak punya belas kasihan. Beda dengan di dunia ini, yang jaga penjara itu sipir-sipirnya itu kadang-kadang kejam juga, tapi masih bisa dijinakkan pakai duit. Jinak. Nah malaikat itu enggak doyan duit, Pak. Malaikat, aduh jangan siksa aku malaikat, aku tolonglah, jangan dibakar malaikat, tolong aku kasih duit. Mana duitmu, udah habis, hancur lebur sudah. Kamu enggak punya duit, di ATM-nya sudah hancur lebur sudah. Ya. Jadi mereka minta tolong kepada malaikat untuk diringankan siksanya, enggak mau mereka. Malaikat ini ghiladun syidad, ya, malaikat yang kasar. Nih, gilad kalau kita lihat di kamus di sini nih oleh para ahli bahasa, enggak ada dia. Diartikan keras ya, kasar gitulah. Pokoknya ya kayak polisi yang keras gitu loh, yang ganas gitulah. Kan polisi ada yang
lemah lembut. Pak, silakan. Pak, mohon maaf Pak, minta lihat SIM-nya dulu Pak. Nah, itu polisi yang baik itu. Hormat dulu. Minta SIM-nya Pak ya, kasih lihat. Ada yang galak tuh. Mana SIM-nya? Nah, gitu kan ada ya. Begitu. Jadi malaikat yang ghiladun, mereka itu kasar sidadun, mereka bengis. Ya, layak sunallah, mereka tidak pernah mendurhakai Allah ma'amarahum, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi kalau malaikat diperintah oleh Allah, malaikat seret orang ini ke neraka. Dilihat loh, ya Allah, ini orangnya bengkeng ya Allah, kasihan ya Allah, gak ada, seret masuk neraka, seret. Ada lagi mungkin, ya Allah ini orang ini waktu di dunia dia dihormati ini pemimpin negara ini ya Allah, ini raja ini ya Allah. Nah, seret sana, Fir'aun itu kan raja itu. Ya, diseret betul. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat selalu berbuat apa saja yang mereka diperintah. Nah, itu kepada orang beriman, Allah kepada kita semua Allah berpesan, hei orang beriman, jaga dirimu ya, dan jaga keluargamu jangan sampai masuk neraka. Udah, tugas kita dalam hidup ini menjaga diri dan keluarga kita jangan sampai masuk neraka. Caranya bagaimana? Ya harus disekolahkan Al-Quran, disekolahkan biar ngerti Al-Quran. Sambil sekolah di SD, SMP, SMA silahkan, sambil sekolah di luar kita. Tapi Al-Quran harus paham, karena kalau enggak nanti kacau anak itu. Ya, terus berikutnya kepada orang kafir Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'dzirul yaum, wahai orang-orang kafir, janganlah kalian beralasan lagi pada hari ini. Jangan beralasan, jangan minta alasan, jangan punya alasan apa-apa lagi di hari ini. Kalian tidak ada alasan lagi pada hari ini. Innama tujzauna, sesungguhnya kalian akan diberi balasan sesuai dengan ma kuntum ta'malun, apa yang kalian dulu waktu di dunia kalian selalu kerjakan. Ini pakai fi'il mudhari ini Pak, ta'malun. Apa yang kalian selalu dikerjakan waktu di dunia dulu, ya ini akibatnya sekarang. Dulu disuruh sholat nggak mau sholat kan, disuruh ngaji nggak mau ngaji kan, disuruh pakai Al-Quran malah pakai yang lainnya kan. Ya sudah, kamu masuk neraka. Ya, terus berikutnya lagi Allah mengingatkan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada Al-Quran. Dengan saudara kembali kepada Al-Quran, saudara kembali kepada Allah. Rujuk kepada Al-Quran. Dulu pernah cerai sama Al-Quran, sekarang rujuk kamu. Dulu kamu pernah memisahkan Al-Quran, sekarang kembali. Kembalilah kalian kepada Allah dengan mengikuti Al-Quran. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang benar-benar ikhlas. Asa rabbukum, kenapa kita disuruh tobat dengan tobat nasuha? Asa rabbukum, pasti Tuhan kalian nanti ayyukafira angkum, bahwa dia akan menutupi terhadap kalian, Allah akan menutupi kalian, yang Allah tutupi sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian. Kalian punya dosa waktu dunia. Sugeng, kamu pernah berzina dulu kan? Sugeng, kamu pernah mencuri dulu kan? Sugeng, kamu pernah menyakiti hati orang kan? Kamu pernah ngolok-olok orang kan? Tapi kamu sudah bertobat. Nah, sudah bertobat, sekarang ditutupi kejelekanmu, tidak akan ditampilkan di padang mahsyar. Itu.
Allah akan menutupi kejelekan kalian, wa yudkhilakum, dan Dia Allah Tuhan kalian akan memasukkan kalian, hai orang-orang yang beriman, jannatin, ke dalam taman-taman surga, kebun-kebun surga, yang tajri min tahtiha, mengalir dari bawahnya al-anhar, sungai-sungai surga. Terus kata Allah, yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Yauma, pada hari itu, la yukhzillah, Allah tidak akan menghinakan an-nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu ma'ahu, dan Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Jadi kita hidup bersama Nabi Muhammad saja, ngikutin Nabi Muhammad SAW saja. Nanti kita di akhirat oleh Allah akan dikumpulkan bersama Nabi, tidak akan dihinakan. Tapi kalau kamu menghina Nabi atau menghina keturunan Nabi, nah sudah, kamu bersama Fir'aun nanti di sana. Ya. Nah, terus kata Allah di surga nanti, di akhirat sana nanti, nuruhum, cahaya mereka, cahaya orang-orang yang beriman, yas'a, berjalan, baina aidihim, di depan mereka. Jadi cahayanya jalan. Orang beriman jalan, ada yang menerangi, ada cahaya yang menerangi. Cahayanya dari Allah itu. Karena dia waktu di dunia mengamalkan Al-Qur'an. Membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, terus oleh Allah dibuatkan cahaya sehingga dia bisa berjalan mengikuti cahaya tadi. Cahaya itu berjalan di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka, yaqulun, sambil berkata, mereka sambil berkata, berjalan di atas sirat. Itu ketika orang berjalan di atas sirat, semua orang tegang, Pak. Semua orang takut, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Bukan Pak Salim, mana? Oh, Pak Salim di luar. Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah ya Allah, selamatkan diriku dan selamatkan umatku ya Allah. Nabi mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkan diriku dan selamatkan juga umatku ya Allah. Itu Nabi kita tuh saking sayangnya kepada umatnya, dibela-belain. Kalau kita membela Nabi, kalau kita di dunia membela yang bukan Nabi atau bukan orang-orang yang bersama Nabi, ya udah pisah nanti di akhirat. Ya. Mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kepada kami dosa-dosa kami, innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah, itu kepada orang beriman. Lalu Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar, berjihadlah kamu untuk menghadapi orang-orang kafir-kafir itu. Maksudnya bersungguh-sungguhlah kamu menghadapi orang-orang kafir itu, wal munafikin, dan hadapilah orang-orang munafik itu, waghlul alaihim, dan bersikap tegaslah kamu kepada mereka, wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik adalah jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, inilah Al-Qur'an. Ya, berbicara tentang segala sesuatu. Saudara ngerti Al-Quran, saudara akan paham segala sesuatu. Enggak ngerti Al-Quran, saudara akan tersesat dalam hidup ini, akan salah jalan, akan salah memilih, dan
akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Likai yamsuna laka ila shalah wa yaf'aluna amalan sholihan liyajtagi mardatik wa liyujahiduna fi sabilika ma'ana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lahum tahuran. Allahumma ij'al lahum tahuran. Allahumma ij'al lahum tahuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.